Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat 15, saya akan bacakan bagian ini bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ketika saya masih SMP, saya pergi berenang dengan teman-teman sekolah saya. Nah, di area kolam itu saya berdiri di pinggir kolam renang. Saya bersiap-siap mau masuk ke dalam air. Tetapi tiba-tiba saya didorong oleh salah seorang teman saya. Saya tercebur masuk kolam, saya kaget, panik, dan spontan saya mencoba bergerak-gerak dalam kolam berusaha keluar dari air. Segala cara saya coba lakukan ketika itu. Saya coba berenang naik ke permukaan, tetapi saya nggak bisa karena saya nggak terlalu mahir berenang. Saya coba tarik tangan, kaki orang-orang yang bisa saya jangkau di dalam kolam itu yang saya lihat, dengan harapan apa? Mereka notice kalau saya sedang kesulitan di dalam air, mereka akan tolong saya keluar dari air dan saya kembali bisa menarik nafas dengan panjang. Ya puji Tuhan, waktu itu saya bisa kembali ke permukaan tanpa sesuatu serius terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah hal seperti ini tidak asing bagi kita? Dalam kehidupan ini, ada kalanya sesuatu tidak terduga terjadi. Dan itu genting yang pada akhirnya bisa membuat kita menjadi panik. Membuat kita akhirnya dengan spontan pergi keluar mencari pertolongan dengan cara kita sendiri. Nah, demikianlah yang dialami oleh umat Tuhan dalam Yesaya pasal 30 yang kita baca ini. Pada waktu itu bangsa Yehuda sedang terancam akan penyerbuan Sanherib. Mereka merasa terjepit, mereka merasa takut akan bahaya yang mendekat, dan apa yang mereka lakukan akhirnya? Mereka mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Kita perhatikan di sana pasal 30 ayat 2 dikatakan, yang berangkat ke Mesir, orang-orang Yehuda ini umat Tuhan, dengan tidak meminta keputusanku, dengan tidak meminta keputusan Tuhan. Untuk mereka berlindung di bawah Firaun, berteduh di bawah naungan Mesir. Nah, ini bukan satu-satunya kejadian di mana umat Tuhan berlari meminta pertolongan, mencari pertolongan di luar Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Tawarik, di sana dikatakan, diceritakan ketika bangsa Israel ingin menyerang bangsa Yehuda, justru umat Tuhan mencari bantuan kepada bangsa Aram. Kita baca di dalam Raja-Raja, ketika orang Aram menyerang umat Tuhan, bangsa Yehuda, mereka justru mencari pertolongan kepada bangsa Asyur. Dan sekarang Yesaya ini diceritakan, kembali umat Tuhan melakukan kesalahan yang sama. Mereka mencari pertolongan kepada bangsa Mesir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Padahal apa yang Tuhan inginkan? Tadi ayatnya sudah kita baca, dikatakan bertobatlah, tinggallah diam, tenanglah dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di bagian ayat 15 akhir dikatakan apa? Mereka enggan. Umat Tuhan enggan datang, tenang, percaya di dalam Tuhan. Umat enggan bertanya kepada Allah. Dijelaskan tadi mereka berangkat ke Mesir tanpa persetujuannya Tuhan. Artinya apa? Mereka lebih suka melakukan apa yang mereka pikirkan sendiri, yang mereka anggap itu benar, mereka lakukan. Dan itu juga menunjukkan bagaimana umat mereka enggan percaya bahwa Allah mampu melindungi mereka. Justru mereka lebih percaya, lebih mengandalkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Lalu bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah situasi hidup yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, beratnya pergumulan, atau bahkan mungkin kesempatan-kesempatan untuk kita bisa sukses terbuka di depan mata, itu membuat kita semakin menyandarkan diri kepada Allah, atau justru kita seperti umat Tuhan yang semakin enggan mendekat kepada Tuhan? Saya berdoa kiranya kita menjadi umat, kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya,
menjadi umat yang dalam keadaan apapun tetap memegang satu keyakinan bahwa yang memberi pertolongan adalah Tuhan. Dengan berbagai cara yang Tuhan kehendaki bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya memang kita perlu berusaha untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Tetapi biarlah rasa percaya dan kebergantungan akan penyelesaian masalah-masalah kita itu tidak beralih pada hal-hal lain di luar Tuhan. Karena sekali lagi, yang memberi pertolongan adalah Tuhan. Yang berkuasa menyelamatkan hanyalah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam segala hal yang terjadi, baik suka maupun duka, hal pertama yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita kembali bertobat di hadapan Tuhan. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan nikmat untuk apa yang harus kita lakukan. Kita tenang dan percaya di dalam Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Dan selanjutnya biarlah kita melihat bagaimana cara Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Hanya maukah kita mendengar dan melakukan firman ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi umat yang enggan untuk jauh dari Tuhan. Kita menjadi umat yang terus mau bergantung dan mengandalkan Tuhan sebagai pencipta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi umat yang enggan datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami saat ini. Berat, ringan, suka, duka. Kami boleh terus datang kepada Tuhan. Kami mencari hikmat di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami ketika kami memiliki rasa tenang dan percaya di dalam Engkau Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Dengan segala cara yang Engkau kehendaki untuk kami nikmati. Dan di dalamnya kami bisa bersyukur bagaimana Engkau Allah pencipta kami. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tetapi selalu menguatkan kami dengan berbagai hal yang menakjubkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki rasa percaya dan ketenangan di dalam Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, membimbing kami, untuk kami tidak mempercayakan kehidupan kami kepada hal-hal lain di luar Engkau Tuhan. Tetapi kami menjadi umat yang terus bergantung penuh kepada Engkau, Allah yang adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini, minggu ini, dengan satu keyakinan Engkau Allah beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong setiap kita.